Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa nahnu ala dhalika minas syahidin insyaallah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat, masih Allah curahkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga Al-Quran mengatakan kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah itu. Oleh karena itu, sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, belum ada organisasi atau belum ada alat yang mencoba-coba menghitung nikmatnya Allah. Kalau toh ada alat yang mencoba menghitung nikmatnya Allah, maka rusak alat itu, nikmat Allah belum selesai dihitung. Maka itulah makna wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah, maka nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Maka kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat itu dengan menggunakan seluruh potensi nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat kita sanjungkan, kita haturkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Mari kita baca suratul Fatihah. Niatkan dengan berkah suratul Fatihah, Allah buka segala kebaikan untuk kita. Kalau ada yang lagi punya masalah, Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Kalau ada yang lagi sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Ala hadhihi niyyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, landasan kajian kita pada hari ini, pada pagi hari ini adalah surat yang ke-42, surat Asy-Syura, ayat yang ke-8, 9, 10. Nanti dilihat di rumah kita masing-masing atau sekarang barangkali buka surah yang ke-42, surah Asy-Syura, ayat 8, 9, 10. Syura itu adalah musyawarah, ya. Bahkan di dalam Islam, musyawarah itu adalah prinsip, dan negeri kita Pancasila, sila keempat, itu juga mengajarkan bahwa kita harus bermusyawarah. Kita harus mengambil keputusan secara bersama-sama, ya, sehingga the founding father kita, pendiri negeri ini menyadari betul bahwa negeri ini tidak bisa diurus oleh satu orang,
negeri ini harus membutuhkan kepala-kepala yang berbeda, maka dibutuhkan yang disebut dengan musyawarah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam surah Ali Imran ayat 159, salah satu karakter Nabi Muhammad itu adalah apapun yang terjadi di kalangan beliau, apapun yang sedang beliau hadapi, beliau mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Al-Quran menjelaskan, fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fabima rahmatin minallah, dengan rahmat Allah engkau berlemah lembut kepada mereka. Kalaulah engkau kasar, kata Allah, maka akan lari orang-orang itu dari sekelilingmu. Jadi pemimpin tidak boleh kasar, ya, jadi leader tidak boleh kasar. Sebab kenapa? Kalau kita kasar, lam faddu min haulik, orang-orang akan lari daripada kita, akan menjauh dari kita. Kemudian kata Quran, minta ampunkan untuk anak buahmu. Kemudian wasyawirhum fil amr, kalau ada persoalan maka ajak mereka bermusyawarah. Setelah itu apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah azamnya kuat, kalaulah sudah keputusan itu mantap, serahkan kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka dengan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tawakal itu ada tiga, Pak. Ada tawakal, ada taslim, ada tafwid. Tiga. Yang pertama tawakal, yang kedua taslim, yang ketiga tafwid. Tawakal itu gimana? Sahabat datanglah ke sebuah majelis, lalu dia bawa onta. Pakai apa engkau ke sini? Dia bilang, saya naik onta. Mana ontamu? Saya lepas saja, kemudian saya tawakal kepada Tuhan. Kata, ikat ontamu, setelah diikat baru serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Itu dinamanya apa? Tawakal. Tapi ada tingkatan yang kedua setelah tawakal, itu disebut dengan taslim. Taslim itu apa? Sudah, semua urusan kita diserahkan kepada Allah. Anak kecil kalau ingin butuh makan, Pak, atau dia lapar, dia nggak perlu saya mau makan, nggak perlu begitu, dia cukup saja. Begitu dia saja, ayahnya, ibunya, keponakan, omnya itu lari. Itu disebut dengan taslim. Tapi ada orang mati yang dimandikan. Orang mati dimandikan, mau dimiringkan ke kanan kah, mau dimiringkan ke kiri kah, dia tidak lagi merasa memiliki kekuatan apa-apa. Itu disebut dengan tafwid. Apa? Tafwid. Ada tiga. Yang pertama tawakal, yang kedua taslim, yang ketiga tafwid. Orang beriman punya tiga-tiga ini. Orang beriman harus ngikat ontanya dulu, baru kemudian serahkan kepada Allah. Orang beriman dalam kondisi tertentu, dia cukup merengek kepada Allah. Allah, dia tidak tahu dari mana ini sumbernya, yang penting dia merengek dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan mengumpulkan alam ini, mengumpulkan seluruh pasukannya untuk membantu hamba yang merengek ini. Begitu Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, di depannya ada laut, di belakangnya Fir'aun, dia hanya merengek kepada Allah, ya Allah, di depanku ada laut, di belakangku musuh. Dia hanya merengek, kemudian Allah bilang, lemparkan tongkatmu ke air itu. Dia tidak tahu kalau tongkat itu bisa membelah lautan. Dia hanya merengek. Dengan merengeknya, tongkat yang seharusnya tidak bisa membelah lautan, dia bisa membelah lautan. Itu disebut dengan taslim. Itu disebut dengan apa? Taslim. Kita juga begitu, Pak. Kalau ada persoalan yang kita tidak tahu dari mana
caranya untuk menyelesaikan ini? Yang pertama adalah kita serahkan kepada Allah. Allah pasti tahu. Kemarin saya dengar ceramah Ustaz Khalid Basalama. Dia cerita ada seorang anak muda ganteng. Tiba-tiba Allah uji matanya sakit. Dan pada akhirnya dua-dua matanya tidak bisa melihat. Lalu oleh keluarganya kemudian dibawa ke tanah suci. Sesampai di Mekah, ya, kemudian dia setelah tawaf dengan dibimbing orang, kemudian dia bilang kepada Allah, "Ya Allah, saya tidak tahu bagaimana caramu untuk menyembuhkan ini, tapi saya akan menggunakan air Zam-Zam ini untuk berwudu." Kemudian dia berwudu dengan air Zam-Zam itu, dan memang Nabi mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalah, air Zam-Zam itu sesuai dengan niatnya. Makanya kalau kita bawa jamaah, ya Bapak Ibu, kalau nanti dalam tawaf itu kan wajib pakai suci ya, hadas besar dan hadas kecil. Kalau Bapak Ibu pada putaran kedua lalu terasa ingin buang air kecil, bayangan Pak, kalau buang air kecil sambil tawaf itu pergi lagi ke luar, berapa jaraknya? Oke lah kalau jamaah ini paham lagi mengikuti, kalau jamaah nggak paham mengikuti, dia ketinggalan lagi kan? Nah sementara jamaah terus berputar. Ambil air Zam-Zam, niatkan, ya Allah, dengan air Zam-Zam ini tolong ya Allah selesaikan dulu tawaf saya. Orang kalau minum air kan harusnya tambah pingin ke belakang. Insya Allah kalau diniatkan itu, maka dia akan memberikan penyembuhan. Lalu anak muda ini kemudian mengambil air Zam-Zam itu dengan taslim dia kepada Allah, dan pada akhirnya kemudian dengan pelan-pelan terbukalah ya penglihatannya itu. Ini juga yang terjadi pada bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam yang bernama Yakub. Saking dia menangis kehilangan anak kekasihnya, anak tersayangnya yang bernama Yusuf, setiap hari menangis, pada akhirnya menjadi tidak melihat. Bagaimana cara Allah? Begitu dia mencium ada bau Nabi Yusuf, dan kemudian baju yang dikirim oleh Nabi Yusuf kemudian dia oleskan dia ke matanya, kemudian dia membuka lihat. Itu disebut dengan taslim. Disebut dengan apa? Taslim. Kita tidak tahu Pak bagaimana cara Allah menyelesaikan hidup kita ini. Kita tidak mengerti. Makanya Nabi Musa tidak tahu kalau tongkat itu bisa membelah lautan. Yang dia tahu kalau dia bersandar kepada Allah, maka akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang menjamin hidupnya. Makanya kita ini sering-seringlah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu disebut dengan taslim. Disebut dengan apa? Taslim. Tapi ada tingkatan yang tinggi, itu disebut dengan tafwid. Apa itu? Ibarat orang yang sudah mati tadi itu, mau dimandikan ke kiri, mau dimandikan ke kanan, mau dibolak kanan, mau dibolak kiri, bagi dia tidak ada persoalan. Dia adalah orang-orang yang selalu berpasrah kepada Allah. Tapi orang mukmin harus mulai dari tawakal, kemudian apa? Taslim, kemudian apa? Tafwid. Jangan seperti kelompok kelompok Jabariyah. Ya, kelompok Jabariyah. Kenapa kau mencuri? Ini keinginan Allah nih, saya mencuri ini. Kenapa? Karena dia ibarat bola, ditendang kiri ya kiri, ditendang kanan ya kanan. Manusia tidak punya iroda, tidak punya keinginan di situ. Itu pemahaman Jabariyah. Ini bermasalah. Tapi jaga jungan seperti Qadariyah. Qadariyah itu apa? Kenapa kau kaya? Waduh, ini kaya memang, saya ini hebat Pak. Saya ini pakar strategi bisnis. Saya ahli marketing. Jaringan saya banyak. Jadi kalau bisnis saya lancar, itu memang begitu Pak. Saya ini hebat. Semuanya atas keinginan dia dan kemauan dia. Itu disebut dengan Qadariyah. Disebut dengan apa? Qadariyah. Tapi ahlus sunnati wal jamaah, kita makhluk punya keinginan
dan diberikan oleh Allah instrumen untuk melaksanakan keinginan itu. Apa instrumennya? Allah berikan otak untuk berpikir. Allah berikan ilmu untuk menganalisa. Allah berikan kekuatan fisik untuk mewujudkannya. Tetapi di balik semua itu ada kekuatan yang maha dahsyat. Siapa dia? Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur alam semesta ini. Itulah yang mengatur semuanya. Maka orang mukmin ahlus sunnati wal jamaah harus kita berdoa, harus kita berusaha. Tapi di balik semua itu ada kekuatan yang maha dahsyat. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru kita bahas syura aja udah berapa menit ini ya. Baru itu pembukaan saja. Belum masuk ayatnya nih Pak. Jadi kita orang beriman ini harus musyawarah. Harus apa? Musyawarah. Tujuannya apa? Agar ikhtiar-ikhtiar yang kita ambil itu adalah sesuai dengan isi kepalanya orang mukmin itu sendiri. Maka dalam Quran, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalaulah sudah musyawarah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka dengan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkuli. Andaikan kalian tawakal kepada Allah sebetul-betul tawakal, maka kalian akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Dia berangkat pagi perutnya kosong, dia pulang perutnya sudah kenyang. Berarti kan harus ada usaha kan? Dia pergi pagi perutnya kosong, dia pulang perutnya udah. Maka di awal juz 12 Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang melata di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah. Yang penting melata. Yang penting apa? Artinya penting melata itu apa? Yang penting bergerak. Kan lu saya pernah bilang cecak-cecak di dinding terus diam-diam merayap. Datanglah seekor nyamuk lalu ditangkap. Hap dia kan? Ya, yang penting kan dia merayap. Nanti yang datang nyamuk yang menyerahkan dirinya. Gitu kan? Nyamuk yang menyerahkan dirinya. Itulah prinsipnya wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minin. Kenapa? Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah menolongmu, enggak ada yang bisa mengalahkan kamu. Kalau Allah sudah berpihak kepada kita, enggak ada yang bisa mengalahkan kita. Nabi Musa kecil, begitu oleh ibunya mendengar ada maklumat seluruh anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Apa yang dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihissalam? Anak kecil yang tak berdaya ini kemudian dimasukkan ke dalam apa itu? Ya, kalau bahasa kami apa itu ya? Ayu apa sih? Keranjang. Lalu dihanyutkan di sungai Nil. Sungai tidak menenggelamkan anak kecil yang tak berdaya karena anak kecil itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan Firaun dengan gagahnya. Di masa hidupnya dia mengklaim bahwa seluruh sungai yang ada di tanah Mesir berada di bawah telapak kakinya. Hazihil anharu tajri min tahti. Tetapi dalam kegagahan Firaun, dia tidak mampu menaklukkan air yang menenggelamkan dia. Kenapa? Musa kecil tak berdaya bersama Tuhannya selamat. Firaun dengan keadidayaannya karena menentang Tuhannya hancur seketika. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pernah merasa adidaya. Jangan merasa punya power. Jangan merasa punya kekuasaan sehingga kita mampu membuat skenario apapun sesuai dengan otak kita. Tapi ingat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sekarang kalau kita buka televisi, Pak, beritanya itu terus. Duren 3. Tahu Duren 3? Ya kan? Itu aja yang digoreng oleh apa? Oleh media. Jadi sekarang televisi nggak pusing mencari tema sekarang. Setiap hari temanya
Duren 3 Indonesia, Duren 3 Indonesia dengan segala dinamikanya. Bapak Ibu sekalian, apa maksudnya? Bahwa jangan pernah merasa punya kekuasaan. Kenapa? Kalau Allah sudah mengatakan hancur, hancur pada saat itu. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah yang membela, enggak ada yang bisa menghancurkan kita. Wa iyakhzulkum, tapi kalau Allah yang menghancurkan, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Lalu siapa lagi lah yang mampu menolong kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat syura itu. Itulah hakikat apa? Syura itu. Mari kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allah laj'alahum ummatan wahidah walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Walau syaa Allah, dan apabila Allah berkehendak. Pertanyaan saya, Pak, kehendak Allah berlaku atau tidak, Pak? Kehendak Allah berlaku atau tidak? Berlaku. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin, apapun bisa terjadi. Walau syaa Allah, kalau Allah berkehendak, laja'alahum ummatan wahidah, maka semua orang ini umat yang satu. Nah, disinilah kita perlu membedakan antara pluralitas dengan pluralisme. Nah, ini kadang-kadang bias dalam kajian-kajian di kampus-kampus ini. Pluralitas itu keberagaman. Pluralitas diakui oleh agama. Pluralitas itu diakui oleh agama. Ya, orang bersuku-suku, orang berbangsa-bangsa, orang berbeda agama, itu disebut dengan pluralitas. Pluralitas diakui di dalam Islam. Bahkan kalau ada orang yang ingin menyatakan semua orang harus sama, keyakinannya, agamanya, warna kulitnya, warna bahasanya, itu menentang hukum Allah. Kalau Pak Kures bilang, memang Allah yang menginginkan kita ini berbeda. Allah yang menginginkan kita ini berbeda. Pluralitas adalah hukum yang nyata adanya. Yang tidak benar itu adalah pluralisme. Apa itu? Menyatakan semua perbedaan itu adalah sama. Ini yang tidak masalah. Ya kan? Kalau pluralitas, memang harus ada pluralitas, Pak. Kita berbeda. Di Indonesia saja ada Islam, ada Konghucu, ada Kristen, ada Buddha, ada Katolik, ada Hindu. Ini pluralitas. Kita harus mengakui. Bahkan salah satu prinsip dalam moderasi beragama itu adalah kita harus mengakui dan kita harus menjunjung tinggi komitmen kebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi kita satu. Unity in diversity. Kita bersatu dalam perbedaan. Itu disebut dengan pluralitas. Tetapi menyamakan semuanya itu sama, ini pluralisme. Sama sajalah hari ini kau Muslim, besok kau Hindu, besok kau Buddha, besok kau Konghucu, nggak apa-apa. Itu kan sama saja. Itu disebut dengan pluralisme. Pluralitas diakui di dalam Islam, tapi kalau pluralisme tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa? Karena tidak sama pintu sorga dengan pintu neraka. Loh, berarti Bapak inklusif dong. Bapak eksklusif dong. Ya, menyatakan sorga milik kita. Bukan begitu maksudnya. Kita sebagai seorang mukmin harus mengakui bahwa Islam adalah agama kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, kita ridho Muhammad sebagai nabi kita ridho Al-Quran sebagai kitab suci kita. Keridhoan kita terhadap mereka kepada unsur agama kita itu meyakini bahwa kita adalah pemeluk agama yang benar. Insya Allah kita masuk surga.
Tetapi tatkala kita mengakui pluralitas, bukan berarti kemudian kita menegasikan keberadaan yang lain. Artinya mentiadakan keberadaan yang lain. Maka meyakini kebenaran agama kita itu wajib, tetapi memberikan peluang kepada orang untuk melaksanakan agamanya juga wajib. Ya Pak? Halo? Enggak apa-apa gini kan? Oke, kenapa? Walau sya'allah laja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan mereka umat yang satu. Tetapi apa? Walakin yudkhilu man yasha' fi rahmatih. Tetapi Allah memasukkan orang-orang yang dikehendaki ini di dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah konsep. Ada rahmaniyah, ada rahimiyah. Ada rahmaniyah, ada apa? Rahimiyah. Rahmaniyah, semua orang dirahmati oleh Allah. Mau dia sujud, mau tidak dia sujud, mau dia mengenal Allah, mau tidak mengenal Allah, Allah berikan rahmatnya semua. Matahari itu bukan kapelingan hamba Allah yang taat saja. Bumi ini bukan kapelingan hamba Allah yang taat saja. Semua orang berhak untuk mendapatkan bumi ini. Kenapa? Ini adalah rahmaniyah. Ini adalah apa? Rahmaniyah. Tetapi surganya Allah, pahalanya Allah, sayangnya Allah, cintanya Allah, itu bukanlah rahmaniyah, tetapi rahimiyah. Itulah bedanya antara ar-rahmanu, ar-rahimu. Ar-rahman universal, tapi ar-rahim di sini ya mayyasha'u bi rahmatih. Yang apa yang dikehendaki Allah di dalam rahmatnya. Oleh karena itu Pak, kita ini tidak masuk surga gara-gara amalan kita. Kalau ada orang bilang masuk surga dengan amalan dia, sombong dia. Tapi kita masuk surga karena rahmatnya siapa? Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah perlu beramal. Ini hati-hati ini. Kita tidak masuk surga gara-gara apa? Amalan kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah perlu beramal. Pak, dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir itu Allah mengatakan begini, wa man kana yarju liqa'a Allah, wa man kana yarju liqa'a rabbih. Apa ayatnya? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Pak Quraisy menjelaskan begini, liqa Allah, bertemu Allah itu bukan hanya nanti di akhirat, kata Pak Quraisy. Bertemu Allah itu bukan hanya nanti kita masuk surga ketemu Allah di akhirat, bukan. Kita sholat bertemu Allah, ya. Kita membantu anak yatim bertemu Allah. Kita pergi haji bertemu Allah. Kita berzikir bertemu Allah. Jadi liqa Allah itu, bertemu Allah itu bukan hanya nanti di akhirat. Orang yang ingin berjumpa dengan Allah itu, ya berbuat amal soleh itu dia akan berjumpa dengan Allah. Makanya waktu berapa tahun yang lalu tidak ada haji gara-gara corona, lalu kita menyampaikan kalau kita tidak bisa menempatkan pada tanggal 9 Zulhijjah itu wukuf di Padang Arafah, maka ciptakanlah jutaan wukuf di tempat kita masing-masing. Bagaimana jutaan wukuf itu? Wukuflah di anak yatim, di situ akan berjumpa dengan Allah. Wukuflah bersama orang-orang miskin, di situ berjumpa dengan Allah. Wukuflah di masjid, zikir kepada Allah, di situ berjumpa dengan Allah. Itulah disebut dengan rahmatnya Allah. Disebut dengan apa? Rahmatnya Allah. Maka Allah mengatakan, walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Tetapi yang masuk rahmat Allah itu betul-betul orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan hidayah taufiq. Hidayah apa? Jadi hidayah itu ada dua Pak.
Ada hidayatul irsyad dan ada hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad ini yang sedang saya lakukan sekarang adalah hidayatul irsyad. Yang Bapak lakukan untuk anak itu hidayatul irsyad. Nak kamu sholat, nak kamu harus sekolah, nak kamu harus ngaji, nak kamu harus mondok, nak kamu harus belajar dengan baik, nak kamu harus jaga pergaulan. Itu hidayatul irsyad, membimbing. Hidayatul irsyad. Kiai panggil anak muridnya, para santrinya, anak-anak sekalian, kalau nanti kamu jadi orang, ingatlah Allah. Kalau kamu jadi pejabat, ingat Allah. Kalau kau jadi orang kaya, ingat Allah. Kalau kamu jadi pengusaha, ingat Allah. Kalau kamu jadi jenderal, ingat Allah. Kalau kamu jadi menteri, ingat Allah. Yang sedang dilakukan oleh kiai tadi disebut dengan hidayatul irsyad. Hidayatul apa? Irsyad. Tapi apakah pernyataan kiai masuk di hatinya atau tidak? Itu bukan urusan kita. Itu menunggu yang disebut dengan hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq. Kalau kita sudah melaksanakan hidayatul irsyad, maka tidak ada persoalan bagi kita. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada paman yang bernama Abu Talib. Pamanku, ucapkan kalimat ini wahai pamanku. Ucapkan. Kalau engkau mengucapkan kalimat ini walaupun engkau belum sholat, walaupun engkau belum sholat belum ada kewajiban, belum ada amalanmu, tapi kalau engkau mengucapkan kalimat ini wahai pamanku, di hadapan Allah kalimat ini saya gunakan untuk membelamu wahai pamanku. Tapi ucapan seorang nabi yang berupa irsyad tadi itu tidak masuk kepada hati pamannya, dan itu menunggu hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq. Nabi Nuh alaihissalam begitu berdakwah kepada kaumnya, turun hujan luar biasa. Dari atas air turun, dari bawah air naik. Bayangkan Pak, dari atas air turun, dari bawah air bertemu, air di tengah-tengah, banjir besar di zaman Nabi Nuh ya. Ya. Lalu kata Nabi Nuh alaihissalam, wahai anakku, irkab ma'ana. Wahai anakku, yuk mari ke sini nak. Jangan bersama-sama mereka. Anaknya pakai logikanya. Paling-paling air ini hanya 10 meter lah. Kata anaknya, sa'awi ila jabali yaqsimuni minal ma'. Wahai bapakku, enggak apa-apa, saya naik ke gunung. Nanti dengan naik gunung saya selamat. Kata Nabi Nuh, la asimal yauma min amrillah. Anakku, enggak ada yang bisa menyelamatkan hari ini kecuali engkau naik di sini. Pada akhirnya anaknya tidak naik di situ. Nabi Nuh alaihissalam sudah melakukan hidayatul irsyad, tapi anaknya tidak mau. Kemudian dia bersama orang-orang yang tenggelam itu. Begitu anaknya tenggelam, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, inna ibni min ahli. Anakku itu adalah keluargaku ya Allah. Bapak Ibu, oleh karena itu mungkin pernah saya sampaikan di sini. Anak itu ada dua bahasa Arabnya, Bu. Ada waladun, ada ibnun atau bintun. Ada waladun, yang kedua apa? Ibnun atau bintun. Ibnun atau bintun, ibnun untuk anak laki-laki, bintun untuk anak perempuan, itu adalah anak biologis. Anak makanya tidak boleh pakai ibn, tidak boleh pakai bin kecuali kepada bapak kandungnya. Ya, kecuali pada bapak. Rasulullah punya putri namanya Fatimah. Maka Fatimah itu siapa? Fatimah itu binti Muhammad. Sehingga Nabi mengatakan, yang menghancurkan orang-orang sebelummu adalah kalau mencuri orang hebat, mereka menghilangkan hukum itu. Tapi kalau mencuri orang-orang lemah, hilang ayamnya, untuk mendapatkan keadilan kambingnya habis. Yang hilang ayam Pak, tapi untuk mencari keadilan hilang kambing. Artinya biaya untuk mencapai keadilan itu lebih mahal dari apa yang hilang. Kata Nabi SAW, andaikan anakku Fatimah, anaknya Muhammad, bapaknya ini Nabi nih, andaikan anak saya mencuri, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadah, maka Nabi Muhammad akan
memotong tangannya. Itu adalah anak biologis, namanya ibnun atau bintun. Ya, kalau kita punya anak laki-laki, kepada kita ibn. Kalau kita punya anak perempuan, kepada kita apa? Bintun. Itu anak biologis. Tapi ada anak yang tidak biologis, disebut dengan waladun. Disebut dengan apa? Waladun. Bapak nggak punya anak, lalu ada anak yatim, bapak ajak dia ke rumah, bapak sekolahkan, menjadi orang baik dia, menjadi hafal Quran dia, rajin tahajud dia berdoa di tengah malam, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak dapat doa itu, Pak. Karena Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam sudah mati, terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Perhatikan Nabi, tatkala Nabi bicara doa anak yang soleh, Nabi tidak mengatakan ibnun solehun yad'ul, tapi Nabi mengatakan waladun solehun yad'ulah. Apa itu? Walad itu bisa anak biologis, bisa anak ideologis. Bisa anak biologis, bisa anak ideologis. Bapak nggak punya anak, tapi bapak berikan dia pendidikan anak orang yang miskin, yang yatim piatu. Ya, kemarin saya ke pesantren teman saya di Depok, Karim Bil Quran. Ya, ada anak di kampung saya, Pak. Ada anak dari Sumatera Barat, di kampung saya Painan, anak yatim. Kemudian dia memang bapaknya orang yang nggak punya begitu, dibawa ke tempat dia sudah 3 tahun, sekarang sudah hafal Quran dan bacaannya cukup bagus. Ini bukan bintuhu, tapi ini adalah waladu. Ini bukan anak biologisnya, tapi ini anak siapa? Ideologis. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang enggak diberikan anugerah anak oleh Allah, jangan bersedih. Karena Nabi membuka pintu. Untunglah Nabi menggunakan kata walad. Kalau Nabi menggunakan kata ibnun, sedihlah orang yang enggak punya anak. Rasulullah itu luar biasa, Pak. Padahal Nabi itu bukan doktor bahasa Arab itu, Pak. Ya, tapi Nabi menggunakan kata-kata yang luar biasa. Ya, karena Nabi mengatakan apa? Waladun solihun yad'ulah. Apa arti waladun? Anak yang bisa anak biologis, ada juga bisa anak non biologis. Tapi kalau ibnun harus anak biologis. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu ada hukum yang harus dilaksanakan oleh bapak biologis. Kalau anak itu nikah, yang menikahkan adalah bapak biologisnya. Kalau anak itu, kalau dia ingin mendapatkan warisan, harus dari bapak biologisnya atau ibu biologisnya. Tidak boleh anak non biologis kemudian bapak kasih harta warisan, nggak boleh, Pak. Yang boleh adalah hibah atau wasiat atau hadiah. Waris tidak boleh anak non biologis tadi itu. Bapak ngangkat anak orang, lalu dia dapat setengah. Kenapa dapat setengah? Kan lidzakari mislu hadzil unsayin. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Dari mana hukumnya? Hukum waris? Nggak bisa. Karena anak ini bukan anak biologis. Kalau anak biologis wajib mendapatkan hukum warisan. Tapi kalau anak non biologis tidak mendapatkan warisan. Paling tidak dia mendapatkan wasiat, atau paling tidak dia mendapatkan hadiah. Wasiat pun hanya boleh berapa, Pak? 1/3 atau 1/2? 1/3. Bapak punya harta 1 miliar, nggak boleh mengatakan 1 miliar untuk anak angkat saya, nggak boleh. Kalau Bapak ingin berwasiat, paling tidak 330 juta 33.000, artinya 30% dari 1 miliar. Nah, itu yang boleh diwasiatkan. Ya, itu maksimalnya. Seper berapa? 1/3. Pak Sony lagi menghitung-hitung berapa yang akan saya wariskan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, jadi kewajiban kita adalah memberikan hidayah. Itu apa tadi? Hidayah itu apa? Irsyad. Kenapa?
Allah lah yang memasukkan orang yang Dia kehendaki dalam rahmat-Nya. Apa kata Allah? Waz-zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Orang-orang yang zalim. Siapa itu orang zalim, Pak? Orang zalim adalah orang yang tidak menempatkan satu pada posisinya, itu zalim. Baik kezaliman kepada sesama manusia ataupun kezaliman kepada Allah. Dan kezaliman yang paling besar adalah kezaliman kepada Allah. Apa itu? Apa itu? Syirik. Syirik itu adalah kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Kata siapa itu? Kata siapa? Nah, bukan Nabi Sulaiman. Kata wa wassaynal insana bi Luqmanul Hakim. Kata Luqman, wa iz qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Luqman berkata kepadanya, wahai anakku, jangan sekali-sekali kau syirik kepada Allah. Walaupun kau pegang itu remote-nya AC, remote-nya AC. Kan ada kemarin yang pegang remote-nya langit itu. Siapa namanya, Pak? Oh, si Rara ya. Ya. Dia pegang katanya remote-nya langit sehingga dia bisa menahan hujan dan menurunkan hujan. La tusyrik billah. Jangan engkau syirik kepada Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, orang-orang yang zalim, Pak, ma min wali, tidak ada yang bisa melindungi, wala nasir, enggak akan ada yang menolong. Maka hati-hatilah berbuat zalim. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah berbuat zalim, karena kezaliman itu akan memberikan kegelapan pada hari kiamat. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati doa orang yang dizalimi, karena doanya langsung menembus arasnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, lebih enak kita dizalimi daripada menzalimi. Kalau kita dizalimi, Pak, Allah berpihak ke kita. Tapi kalau kita menzalimi, ma min nasirin wala min waliyin, enggak akan ada yang menolong, enggak akan ada yang membantu, apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum mati, Pak, sering-sering minta maaf. Sebelum mati sering-sering minta maaf. Tapi yang paling susah minta maaf itu perempuan katanya, Pak. Iya kan? Saya dapat WA kemarin, kalau ada perempuan minta maaf atas kesalahannya, itu bukan perempuan tapi bidadari, kata dia. Susah sekali itu. Makanya hati-hati, suruh minta, sering-sering minta maaf. Ya, kalau minta maaf sebutkan judulnya. Ya, sebutkan apa? Judulnya. Ya. Maaf ya, apa? Kemarin saya ambil duitmu itu. Ya. Sebutkan judulnya. Bukan begitu juga. Maksud saya sering-sering minta maaf. Kenapa? Karena ini akan menjadi penghalang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sudah minta maaf, kalau sudah minta ridho, kalau sudah minta ikhlas, kalau sudah minta dimaafkan, mau dimaafkan, mau tidak, bukan urusan kita. Karena urusan kita sudah selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bapak yang dizalimi juga, kalau bisa buka hati untuk meminta memaafkan. Suatu ketika, ini cerita Imam Al-Ghazali, saya nggak tahu. Ini saya dapatkan dari guru saya. Saya belum dapat ini sumber dari mana. Alhamdulillah ya. Sebagai penutup. Jadi suatu ketika nanti di akhirat, Pak, ada orang bilang sama Allah, ya Allah, saya pingin si anu itu engkau hukum ya Allah. Kenapa? Waktu dia jadi bupati, saya dilempar ke daerah terpencil. Sakit hati saya, Allah. Lalu saya pingin hari ini engkau menghukum orang-orang yang berbuat zalim kepada saya. Kata Allah, coba angkat kepalamu. Begitu diangkat kepalanya, dilihat itu ada istana yang sangat mewah sekali. Kata Allah, saya mau jual itu. Kaget dia. Ya Rabb, siapa yang bisa beli yang begitu mewah itu? Kata Allah, kamu juga bisa beli. Kaget dia. Gimana cara berbuat zalim kepadamu? Itulah harga untuk membeli istana itu. Jadi kalau kita dizalimi orang, maafkan saja, Pak. Lapangkan saja. Ya.
Jadi nggak usah menyimpan. Kalau kita menyimpan di sini Pak, pusing kepala kita Pak. Betul nggak Pak? Berat hidup ini Pak. Lepaskan saja, ya. Lepaskan saja. Apa yang ada ya udah, selesai. Kalau disimpan di sini, hidup ini akan maju terus. Hidup ini akan maju terus. Oleh karena itu kita tidak mungkin akan menghabiskan waktu kita, energi kita untuk menyimpan dendam-dendam yang tidak akan pernah selesai. Karena hidup ini cuma sebentar. Kita datang ke sini bukan tempat kita di sini, tetapi ini adalah tempat di mana kita untuk berkontestasi di dalam amal saleh. Itulah yang disebut dengan fastabiqul khairat. Silakan ada pertanyaan, karena soal nanti mungkin 10 menit baru kita sholat isyraq ya. Silakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Itu. Silakan Pak Puang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai Ya. Gus Dur Gunawan Muhammad yang katanya dianggap sebagai tokoh pluralisme. Tukar. Yang tahu kenapa nggak disebut tokoh pluralitas? Iya. Nah, saya dalam banyak hal sepakat dengan cara pandangnya beliau, karena saya yakin beliau adalah orang besar punya visi ya. Tetapi di kalangan pengikut pluralisme itu, di pandangan di grassroots maupun di level katakanlah ada di Siregar dan sebagainya, yang selalu yang biasa mengatakan kalau Gus Durian ya, itu ada banyak distorsi. Iya. Jadi kalau seperti tadi kita sebut lara pemegang nomor, itu kalau kita mengomentari secara negatif itu kita disebut intoleransi. Iya, iya. Jadi pluralisme dengan intoleransi sekarang itu melekat gitu. Iya, iya. Sangat mudah, terutama di kalangan non muslim yang sangat mengagumi Gus Dur. Nah itu yang banyak saya termasuk luas. Kenapa kemudian disebut intoleransi? Karena itu tadi distorsi kepada misalnya luas menyampaikan berdakwah di kalangan jamaah, menyatakan sesuatu yang menyinggung agama lain. Iya. Itu dianggap intoleransi. Ya. Itu bicara dalam konteks jamaah muslim. Ya, ya. Tidak di tempat terbuka. Ya. Jadi orang sangat mudah untuk menyatakan cap orang ini intoleran. Demikian Ustaz. Waduh. Apa yang disampaikan beliau ini sekarang diskursusnya sedang merebak di mana-mana. Kemarin tanggal 23 Agustus kita mengundang kementerian lembaga, masjid-masjid kementerian lembaga, karena ada indikasi bahwa masjid itu menjadi tempat munculnya intoleran, munculnya radikalisme dan segala macam. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tidak ada masjid radikal. Yang ada adalah kalau ada satu tokoh atau orang yang berceramah di masjid itu yang radikal, itulah orangnya, tapi tidak ada masjid radikal. Karena masjid ini bukan tempat radikalisme, bukan tempat radikalisasi, tapi masjid itulah tempat orang mensujud kepada Allah dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takzim kepada guru bangsa kita, ya, almarhum Ki Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah presiden kita dan beliau adalah tokoh bangsa kita. Dan beliau banyak hal yang beliau sampaikan kadang-kadang salah tafsir di bawahnya. Saya tetap berpegang, saya dulu pernah berguru ke doktor S1, S2, S3-nya di Kairo. Beliau tatkala membahas tentang pluralitas dengan pluralisme itu yang saya sampaikan tadi itu. Kalau pluralitas itu adalah di mana kita harus mengakui ada eksistensi orang lain di luar diri kita. Ya, apakah itu agama, apakah itu keyakinan, apakah itu bahasa, apakah itu eksistensi yang lain. Kita harus meyakini itu adalah pluralitas. Allah mengatakan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Ya, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah mau, maka kita ini akan jadi satu agama saja, tapi memang berkala berbeda. Mengakui perbedaan orang lain itu pluralitas. Ya, kita membiarkan orang beragama melaksanakan kegiatan agamanya tanpa mengganggu iman kita. Ini menjadi masalah. Kita tidak usah terganggu iman kita di saat kita memberikan, silakan saudaraku, saya hari Jumat ke masjid. Tapi kalau mau ke gereja hari Minggu, silakan. Tapi saya tidak usah ikut ke gereja sebagai bentuk penghormatan saya kepadamu. Enggak harus begitu, ya kan? Oleh karena itu di bab kemanusiaan kita sama. Tapi di bab agama, lakum dinukum waliyadin. Nah, bias tentang ini sekarang dengan mudah orang mengatakan, oh ini toleransi, ini intoleran, ya kan? Karena orang membiaskan bahwa pengakuan terhadap eksistensi orang, lalu kemudian diminta pula untuk mengakui keyakinannya. Nah, ini persoalan, Pak. Ya, mengakui keberadaan orang lain itu adalah sebuah keyakinan agama. Tetapi mengakui agama orang lain dan mengakui itu sebagai sebuah kebenaran, dan saya harus akui itu yang jadi masalah bagi saya. Ya, kalau saya mengakui ada agama non muslim, ada Kristen, ada wajib, Pak, konstitusi mengatakan itu. Tapi tatkala saya sebagai seorang muslim, saya yakin betul raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Saya yakin betul firman Allah bahwa barang siapa yang datang pada hari kiamat nanti membawa agama selain Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina, dalam Quran, barang siapa yang datang membawa agama selain Islam, falay yuqbal min, tidak diterima agama itu dari dia, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang merugi. Saya paham betul ayat ini, dan saya paham bahwa kalau saya nanti datang kepada Allah tidak menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya bermasalah di akhirat nanti, keyakinan saya. Tapi tatkala saya menyatakan bahwa yang tidak mengucapkan itu dianggap keluar dari Islam, ya harus begitu, Pak. Nah, sekarang kan biasanya di situ, Pak. Bias, karena kita tidak membedakan mana pengakuan dan mana wilayah agama. Ini jadi masalah, ya kan? Sehingga dengan mudah orang dianggap intoleran itu. Ya, tatkala ada tokoh agama mengatakan, dia ceramah di depan, wahai saudara-saudara sekalian, kita semua insya Allah masuk surga, yang lain itu ya masuk neraka. Ya nggak apa-apa. Wong ceramahnya di mana? Di depan jamaahnya. Kalau ada yang ceramah juga di tempat dia, wahai saudara-saudara sekalian, kita ini adalah sahabat Bapak di surga, yang lain itu adalah domba-domba sesat, nggak usah tersinggung kita. Ngapain kita tersinggung? Ya, Pak ya? Karena dia sedang bicara di tempat komunitasnya. Nah, ini yang sekarang kita harus luruskan. Makanya ya mohon maaf, yang serang-serang moderasi beragama itu kan, yang pertama harus toleransi. Toleransi itu apa sih? Ya, barang apa sih toleransi itu? Toleransi itu kan mengakui kebenaran agama kita dengan memberikan peluang kepada orang untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu disebut dengan toleransi. Toleransi bukan sinkritisme. Toleransi bukan mencampur adukan agama. Bukan talbisul haq bil batil. Bukan mencampurkan agama yang benar dengan agama yang batil. Oh, lalu Bapak mengatakan yang lain batil. Oh iya, bagi keyakinan saya di luar Islam ya batil. Kan begitu. Kan dalam Quran kan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Coba Bapak lihat, tatkala Allah bicara kegelapan, Allah menggunakan kata zulumat, jamak, kegelapan. Tapi tatkala Allah bercerita cahaya, Allah tidak bilang anwar, tapi Allah bilang apa? Nur. Satu, tunggal, tidak jamak, tidak plural. Apa artinya? Kegelapan itu banyak pintunya, cahaya itu cuma satu pintunya. Sehingga Allah mengatakan nur. Apa Pak? Bukan anwar. Nur itu satu cahaya. Kalau anwar banyak cahaya. Zulumat, Allah menggunakan kata zulumat,
banyak jalan-jalan kesesatan. Apa maksudnya? Jalan kesesatan itu banyak, sementara cahaya cuma satu. Nah itu. Jadi tadi kalau saya meyakini itu bukan berarti saya intoleran. Nah ini yang masalah sekarang memang, maka kita perlu memberikan pendewasaan kepada umat kita. Mana wilayah humanisme, humanitas, dan mana wilayah transendental, mana wilayah kemanusiaan, mana wilayah keyakinan, gitu. Jadi wilayah kemanusiaan Allah mengatakan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Enggak masalah kita berbuat baik kepada orang di luar agama kita dalam konteks kemanusiaan. Tapi dalam konteks agama lakum dinukum waliyadin, selesai. Nah, jadi inilah yang mungkin perlu kedewasaan kita bersama untuk menjelaskan dan mendudukkan masalah ini, sehingga tidak ada bias antara mana wilayah privat agama keyakinan kita dan mana wilayah toleransi itu. Jadi wilayah publik itu wilayah toleransi, wilayah agama wilayah kita masing-masing pribadi. Barangkali itu komentar saya. Masih ada Pak? Cukup ya? Saya ini mau ke Bogor langsung ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pengajian kita ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah bahwa doa di akhir majelis insyaallah makbul. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Bana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqa. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuril imani wal hidayah kama nawwarta ardaka bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah, berikan kami kebahagiaan dunia akhirat ya Allah. Siapapun di antara hamba-Mu yang sakit, maka sembuhkanlah ya Allah. Siapapun di antara hamba-Mu yang punya masalah, berikan jalan keluar dari masalahnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah, dan siapapun yang Engkau wafatkan ya Allah, wafatkan mereka dalam keadaan baik. Engkau terima amal ibadahnya, Engkau maafkan kesalahannya, Engkau masukkan mereka dalam golongan hamba-hamba yang Engkau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.